Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Rahmah dengan NIM 20140200042 akan menjelaskan mengenai ilmu logo atau psikolinguistik yang berkaitan dengan hakikat bahasa, berbahasa, dan juga berpikir yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah Ustadz Rahmat Satriadinata MPD. Baiklah, sekarang kita akan memasuki mengenai hakikat bahasa, berbahasa, dan berpikir. Tujuan dari pembahasan ini, kita akan mengetahui tentang bahasa, berbahasa, dan juga berpikir. Jadi ada 3 pokok tujuan yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, hakikat bahasa. Pengertian dari hakikat bahasa, manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Pada saat manusia membutuhkan eksistensi dirinya, maka interaksi itu terasa semakin penting. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana, atau media, yaitu bahasa. Sejak itulah bahasa menjadi alat atau sarana dan media, dan tiada kemanusiaan tanpa bahasa. Tiada peradaban tanpa bahasa tulis. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan bahasa bagi perkembangan manusia dan kemanusiaan. Dengan bantuan bahasa, anak tumbuh dari organisme biologis menjadi pribadi di dalam kelompok. Pribadi itu pribadi yang berpikir, pribadi yang merasa, bersikap, berbuat, serta memandang dunia dan kehidupan seperti masyarakat di sekitarnya. Kemudian, apa sih fungsi-fungsi bahasa? Terkait hal ini, Santoso berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi. Apa itu fungsi informasi? Yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Dan yang kedua, fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembaca. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui apa? Melalui bahasa, seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan semua ketentuan yang berlaku dalam masyarakat melalui bahasa. Yang keempat, yaitu fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi juga untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik. Dengan bahasa, seseorang juga akan dapat mengembangkan kepribadian serta nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih berkualitas. Apa sih ciri-ciri bahasa? Bahasa sebagai sistem bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan tidak dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem bahasa, selain bersifat sistematis juga bersifat sistemis. Sistem bahasa berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi, artinya lambang-lambang itu berbentuk bunyi yang lazim disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Bahasa bersifat arbitrer. Untuk kita ketahui, lambang bahasa itu bersifat arbitrer. Artinya, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan itu tidak bersifat wajib, bisa saja berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu secara konkret. Mengapa lambang bunyi kuda digunakan untuk menyatakan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak dapat dijelaskan. Itulah yang disebut dengan bahasa bersifat arbitrer. Indonesia mempunyai lebih kurang dari 23.000 bahasa. Ini adalah susunan dari WJS Purwa dan Minta yang menginfokan kalau bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa itu bersifat dinamis artinya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Bahasa bersifat manusiawi, bahasa itu
bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Apa sih proses dari berbahasa itu? Proses dari berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses dari aspek-aspek tersebut. Yang pertama, proses produktif, artinya proses yang berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Yang kedua, proses reseptif, artinya proses yang berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengar. Kita akan membahas mengenai proses berbahasa reseptif. Proses berbahasa reseptif merupakan kegiatan penerimaan kode-kode bahasa yang disampaikan untuk kemudian dipahami oleh penerima. Proses penerimaan ini disebut juga dengan dekode. Diingat ya kawan-kawan, proses penerimaan ini disebut juga dengan dekode. Keterampilan berbahasa reseptif adalah membaca dan menyimak. Proses dekode dimulai dengan penerimaan unsur bunyi pada penerima dekode fonologi. Kemudian, proses pemahaman bunyi sebagai satuan gramatikal yang diakhiri dengan pemahaman. Proses berbahasa produktif adalah peristiwa atau proses pelahiran kode bahasa. Proses berbahasa produktif itu sering juga disebut dengan enkode. Proses produktif dimulai dengan tahap idealisasi, yakni tahap kemunculan ide-ide atau gagasan dalam pemikiran manusia. Tahap kedua adalah tahap perancangan, yaitu tahap pemilihan bentuk-bentuk bahasa sebagai wadah atau ide yang muncul pada tahap idealisasi. Selain itu, tahap perancangan juga meliputi komponen bahasa yang lain disebut dengan dekode semantik. Di antara proses tersebut juga terdapat proses transmisi. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.